Selamat pagi Jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan pagi kita. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan masa Advent. Berhubung karena minggu ini kita sudah berada dalam masa Advent yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu nubuatan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan baru daripada Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu GP Kris Pangkal Pinang akan membaca dan merenungkan satu renungan firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan janji akan kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan hari ini, mampukan kami untuk bisa memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mika pasal 5 ayatnya yang pertama saja. Sekali lagi renungan firman Tuhan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan firman Tuhan di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Firman Tuhan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema Yesus, Raja yang dijanjikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap tahun dunia dan orang Kristen merayakan Natal. Dan seringkali kita merayakan Natal itu dengan lampu-lampu indah, dengan perayaan meriah, dengan suasana yang begitu hangat. Tetapi ketika kita membaca kitab Mika itu ingin mengajak kita untuk melihat Natal dari sudut pandang yang lebih realistis. Yaitu melihat Natal yang lahir di tengah dunia yang retak dan gelap. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena teks Mika 5 ayat 1 itu ditulis ketika kerajaan Yehuda itu sedang melemah dan hancur secara moral. Ketika rakyat hidup di dalam penindasan, raja mereka dipermalukan dan kehilangan wibawanya. Dan saat itu Yerusalem terkepung oleh musuh mereka. Sehingga di sini kita melihat bahwa ternyata di dalam kitab Mika, berita Natal itu dimulai bukan dengan pesta, tetapi di dalam puing-puing kehancuran bangsa Israel. Nah, disinilah Natal diberitakan, yaitu ketika kegelapan menjadi semakin pekat dan semua harapan seolah-olah padam. Nah, di saat itulah Tuhan berbicara melalui Nabi Mika yang berkata bahwa, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Nah, inilah suara Injil di dalam perjanjian lama, yaitu janji tentang raja yang akan lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mika pasal 5 ayat 1 ini, ada 3 kejutan teologis yang dinubuatkan oleh Nabi khususnya terkait dengan tema kita, Raja yang dijanjikan. Pertama mengenai Raja dijanjikan, bahwa menurut Mika 5 ayat 1 ini, raja yang dijanjikan itu lahir dari tempat terkecil. Perhatikan di kalimat awalnya dikatakan, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jemaat sekalian, Betlehem bukan ibu kota Yehuda. Betlehem juga bukan pusat pemerintahan. Betlehem bukan pusat kekuatan militer ataupun pusat ekonomi. Bahkan di dalam sensus suku Yehuda dalam Yosua pasal 15, Betlehem bahkan tidak disebut sama sekali. Artinya Betlehem itu bukan hanya kecil, tetapi juga hina dan tidak diperhitungkan. Tetapi satu hal yang menarik jemaat sekalian, dari kota yang kecil itu, Allah menyediakan palungan bagi kelahiran sang raja yang dijanjikan. Pertanyaannya, mengapa? Ada 2 alasan teologis. Pertama, karena Betlehem itu adalah tempat kelahiran Raja Daud. Di sana Daud diurapi menjadi raja. Artinya, nubuat Mika pasal 5 ayat 1 ini menegaskan akan adanya kesinambungan janji mesianik dalam
2 Samuel pasal 7 bahwa sang raja yang akan datang itu adalah anak Daud yang dijanjikan Allah. Yang kedua, bahwa Bethlehem mau menegaskan tentang prinsip kerajaan Allah bagi kita. Allah memilih Bethlehem mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah dapat memilih yang kecil untuk menyatakan kebesarannya. Allah memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Maka Allah memakai palungan untuk meruntuhkan keangkuhan istana. Nah, hal ini jemaat sekalian bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa satu hal yang perlu kita ingat di dalam Natal, bahwa dalam Natal, Bethlehem adalah bukti nyata bagaimana Allah bekerja bagi kita. Dia memulai karya terbesarnya itu dari tempat yang hina, dari tempat yang kecil, dari tempat yang tidak diperhitungkan. Maka pelajaran rohani bagi kita yang pertama adalah, jika kita hari ini merasa kecil, kita merasa lemah, merasa tidak layak, jemaat sekalian jangan takut. Karena Allah sanggup bekerja di tempat yang paling hina sekalipun di dalam hidup kita ini. Nah, itu poin pertama, mengenai nubuatan di dalam Mika 5 ayat 1. Poin yang kedua, kejutan yang kedua dari nubuatan ini adalah bahwa raja yang lahir itu akan menggembalakan umatnya. Perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan bahwa daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ada satu kalimat kata yang perlu digarisbawahi, yaitu frasa bagiku. Ini penting karena ini menjadi pusat teologi dalam ayat ini. Frasa bagiku di sini mau menunjukkan bahwa kedatangan Sang Mesias itu bukan untuk kemuliaan kerajaan Yehuda atau umat Israel semata, tetapi terutama bagi kemuliaan Allah sendiri. Ia datang bagi Allah untuk apa? Melaksanakan rencana penebusan Allah, untuk memulihkan manusia dari dosa dan menegakkan pemerintahan Allah. Dengan kata lain, Kristus yang datang itu adalah raja sekaligus gembala. Ia bukan hanya memerintah dengan otoritas ilahi, tetapi juga menggembalakan umatnya dengan kasih yang menebus. Nah, pelajaran firman Tuhan yang bisa kita ambil dari poin ini adalah bahwa Yesus datang bukan untuk menjadi juru selamat dalam tanda kutip versi kita. Bukan sekedar penolong saat kita susah, bukan sekedar pemberi berkat materi bagi kita, atau pelengkap kebahagiaan duniawi kita. Itu bukan tujuan ia datang. Tetapi ia datang untuk mengambil alih pemerintahan hidup kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, poin ketiga mengenai nubuatan di dalam Mika pasal 5 ayat 1 ini. Kejutan yang ketiga yaitu raja itu permulaannya sudah sejak purbakala. Perhatikan kalimat yang berikutnya, dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kata Ibrani yang dipakai di dalam teks ini adalah mikedem mime olam. Itu bukan hanya berarti dari zaman dahulu. Itu bukan juga hanya sekedar masa lalu yang begitu jauh. Tetapi kata itu lebih maknanya dari kekekalan. Artinya sebelum waktu ada. Maka ketika Mika 5 ayat 1 menyatakan bahwa dia sudah ada sejak purbakala, sebetulnya mau menyatakan misteri inkarnasi. Bahwa di satu sisi, sang raja yang akan datang itu adalah keturunan Daud. Dia adalah manusia yang lahir di Bethlehem. Tapi di sisi lain, asal-usulnya bukan hanya dari Bethlehem, tetapi dari kekekalan. Ia adalah Allah sendiri yang datang dari surga. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah raja yang sepenuh-penuhnya manusia, tetapi juga sekaligus ia sepenuhnya Allah. Di satu sisi ia adalah anak Daud, iya, tapi di sisi lain ia juga anak Allah yang sudah ada dari sejak kekekalan. Maka pelajaran yang perlu kita ambil, yang bisa kita renungkan dari poin ketiga ini adalah bahwa Natal bukan hanya sekedar merayakan kelahiran seorang nabi atau seorang guru moral atau tokoh religius yang saleh, tidak. Tetapi Natal itu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam sejarah manusia, mengambil daging, menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa.
Karena itu jemaat sekalian, ketika kita merayakan Natal, kita menyembah Kristus, Raja yang kekal, yang menjadi manusia untuk menebus kita. Nah, dalam 3 poin ini, yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan firman Tuhan hari ini yaitu, apa artinya Natal bagi kita? Khususnya terkait dengan pesan firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 1. Pertama, jemaat sekalian, dari firman Tuhan ini, Natal memanggil kita untuk tunduk kepada Kristus Sang Raja. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukanlah apakah engkau merayakan Natal. Tetapi pertanyaan utama bagi kita hari ini adalah apakah engkau tunduk kepada Raja yang lahir di Bethlehem itu? Mengapa pertanyaan ini penting? Karena banyak orang Kristen, mungkin juga termasuk jemaat GP Kris Pangkal Pinang, kita menyukai bayi Yesus yang lembut di dalam palungan. Tetapi kita menolak Yesus sebagai Raja yang berhak mengatur dan memerintah hidup kita. Tetapi perlu kita ingat jemaat sekalian, Injil yang sejati tidak pernah memisahkan antara kasih Allah dengan kuasa pemerintahannya di dalam hidup kita. Kristus bukan hanya juru selamat yang mengampuni, tetapi juga Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap aspek hidup kita. Dia berkuasa atas pikiran kita, atas keinginan kita, atas relasi kita, atas waktu kita, uang kita, masa depan kita, dan lain-lain. Karena itu, sekali lagi, Natal memanggil kita, apakah kita betul-betul taat atau tunduk kepada Dia. Karena jika kita betul-betul mengasihi Dia, kita akan menaati Dia. Hal yang kedua yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita bahwa Natal memanggil kita untuk bertobat dari kesombongan. Perhatikan di dalam bacaan kita hari ini, Allah tidak memilih Yerusalem kota suci, tidak memilih pusat ibadah simbol kejayaan religius bangsa orang Yahudi. Tetapi Ia memilih Bethlehem, sebuah kota yang kecil yang tidak diperhitungkan di antara Yehuda. Bahkan Ia juga memilih keluarga yang biasa yaitu Maria dan Yusuf. Ia juga memilih palungan yang hina sebagai tempat kelahirannya. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih jalan ini? Karena Allah ingin meruntuhkan kesombongan manusia. Ini adalah prinsip teologi salib. Bahwa dunia mencari Allah dalam kekuatan. Tetapi Allah justru menyatakan diri di dalam kelemahan. Dunia senang sekali mencari kemuliaan. Tetapi Allah menyatakan dirinya dalam kerendahan dan kehinaan di Bethlehem. Karena itu jemaat sekalian, jika kita masih membanggakan diri kita masih membanggakan pelayanan kita seolah-olah kitalah sumber keberhasilan pelayanan itu. Ketika kita masih menyombongkan reputasi kita seolah-olah martabat kita itu yang membuat Allah berkenan kepada kita. Ketika kita masih membanggakan kemampuan kita seolah-olah kita lebih layak dibandingkan orang lain. Maka sesungguhnya jemaat sekalian, jika sikap seperti ini masih ada di dalam hidup kita, sesungguhnya kita belum mengerti makna Bethlehem. Sekali lagi saya ulangi kepada jemaat sekalian, Bethlehem berseru kepada kita bahwa Allah membesarkan yang hina dan merendahkan yang sombong. Yang ketiga jemaat sekalian, pelajaran yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini bahwa Natal memanggil kita untuk percaya pada Allah yang setia dan berdaulat. Jemaat sekalian, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran, tetapi itu adalah undangan untuk kita mempercayai Allah yang setia menggenapi janjinya dalam sejarah keselamatan. Nanti kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 6, penulis Injil Matius secara sengaja mengutip Mika pasal 5 ayat 1. Untuk menegaskan bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem adalah penggenapan nubuatan mesianik yang telah dinyatakan berabad-abad sebelumnya. Nah, ini berarti jemaat sekalian, Bethlehem sekali lagi menjadi bukti bagi kita bahwa pertama-tama Allah tidak lupa dengan janjinya. Ia adalah Deus Fidelis, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dari generasi ke generasi.
Yang kedua, bahwa Allah menggenapi firman-Nya dalam cara yang melampaui ekspektasi manusia. Orang menunggu Mesias politik, tetapi Allah memilih jalan inkarnasi, yaitu Sang Firman menjadi daging dan hadir di dalam kerendahan sebagai seorang bayi yang terbaru di dalam palungan. Karena itu jemaat sekalian, sekali lagi, Natal memanggil kita untuk mempercayai bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya, meskipun kadangkala waktunya terasa lama, meskipun kadangkala seolah-olah tampak mustahil. Tetapi Natal berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Natal berkata kepada kita, jika Allah setia pada nubuatan Bethlehem, maka Ia pasti setia pada setiap janjinya dalam hidup kita. Karena itu jemaat GP Kris yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, ketika kita merayakan Natal, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita sebenarnya berdiri di hadapan palungan Bethlehem. Ketika kita merayakan Natal, kita berdiri di hadapan kerendahan Kristus. Dan ketika kita merayakan Natal, kita sedang berdiri di hadapan kesetiaan janji Allah yang tidak pernah gagal. Karena itu jemaat sekalian, Mika pasal 5 ayat 1 ini bukan sekedar nubuatan, tetapi suara Tuhan yang memanggil saya dan saudara untuk kita mengambil keputusan iman, yaitu jangan biarkan Yesus tetap tinggal sebagai bayi di dalam palungan yang hanya kita kagumi setiap Desember. Ia adalah Mesias yang bangkit. Ia adalah firman yang kekal. Ia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan ia adalah juru selamat yang menuntut penyerahan total dari hidup kita. Kiranya hari ini kita boleh menyambut Natal bukan hanya dengan pesta atau perayaan, tetapi dengan hati yang hancur, hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kelahirannya bukan hanya sebagai hiasan Natal, tetapi membuat kita tunduk di bawah tongkat gembalaan Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan yang lahir di kota Bethlehem. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati renungan firman Tuhan hari ini, sehingga boleh menguatkan iman kami untuk kami semakin percaya bahwa Yesus adalah Raja sejati yang dijanjikan untuk menyelamatkan kami dari dosa. Berkati pemberitaan firman-Mu hari ini, biarlah menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian renungan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa melekat di dalam hati kita, untuk kita ingat ketika kita merayakan Natal, kita bukan hanya merayakan kelahiran Yesus, tetapi terlebih kita menundukkan hati kita kepada Sang Raja yang telah lahir itu. Amin. Tuhan berkati kita semua.